Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Nama saya Riko Ronaldo. Saya dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Elektro Prodi Mekatronika dengan NIM 4212001017. Hari ini saya akan menjelaskan rangkaian traffic light yang sederhana menggunakan beberapa counter dan NE55 timer beserta LED red, yellow, dan green, dan juga ada gerbang NOR di sini dan beberapa komponen lain. Pertama saya akan menyebutkan satu-satu komponennya yang saya gunakan di rangkaian ini. Dari kiri ada resistor sebesar 10 k ohm. Di sini juga ada potentiometer dan di sini juga ada kapasitor sebesar 400 mikrofarad. Dan di sini juga ada NE555 timer dan beberapa input yang dipengaruhi oleh komponen tadi. Kemudian di sini ada IC 74LS190 dan dimana di sini nanti akan mempengaruhi output yang keluar untuk menjadi inputan dari gerbang NOR di sini. Dan kemudian di sini ada resistor, 3 buah resistor 220 ohm, dan di sini juga ada LED merah, kuning, dan hijau seperti layaknya traffic light, lampu lalu lintas. Mungkin itu saja untuk komponennya. Kemudian kita akan masuk ke prinsip kerjanya. Dari sini NE55 timer ini digunakan sebagai kontrol kecepatan LED-nya. Jadi makin besar resistor, potentiometernya, dan kapasitornya, maka LED-nya akan bergantinya atau kecepatan berganti LED akan semakin lama. Sebaliknya, jika resistor, potentiometer, dan kapasitornya makin sedikit atau makin rendah, maka kecepatan bergantinya LED akan semakin cepat. Bicara tentang kecepatan bergantinya LED, juga ada satu lagi yang mempengaruhi di sini, yaitu dari pulse di sini. Jadi dari pulse di sini, jika kita lihat di voltasenya, kita bisa di sini jika frekuensinya makin tinggi, di sini 500 M atau 0,5 Hz, itu semakin tinggi frekuensinya, maka kecepatannya akan semakin cepat. Sebaliknya, jika frekuensinya makin sedikit, maka kecepatannya semakin lama. Kemudian untuk bagaimana LED-nya akan menyala dan tidaknya dipengaruhi oleh gerbang NOR ini. Output dari IC 74LS190 di outputan Q1 dan Q2 akan mempengaruhi nyala atau tidaknya LED masing-masing warna gitu. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan. Jika outputnya dari gerbang Q1 1 dan Q2 nya 1, untuk LED merah dipengaruhi oleh kabel yang di sini Q2. Jadi jika Q2 nya 1, maka LED merah akan menyala, dan Q1 nya 1 juga, maka LED kuning akan menyala juga. Dan untuk LED hijau, ya, di sini diperhatikan di gerbang NOR-nya. Jika 11 masuk ke gerbang NOR, itu akan menyala, ya, OR 11 itu menyala. Tetapi di sini dinotkan, maka nantinya LED hijaunya akan mati. Kemudian kemungkinan kedua adalah jika Q1 dan Q2 nya itu 0 dan 1 gitu ya. Nah, jika keluaran Q1 nya 0,
ini akan mempengaruhi lampu kuning yang akan tidak menyala. Q2 nya tetap 1 yang menyebabkan LED merahnya itu menyala. Nah, kemudian untuk lampu hijau, di sini gerbang NOR. Jika 1 dan 0 itu kan harusnya kalau OR kan menyala, tetapi jika di NOT kan maka ini tidak menyala lampu hijau. Kemudian kemungkinan ketiga, jika Q1 nya 1, Q2 nya 0 atau outputnya 1 dan 0 ya. Nah, ini akan menyebabkan lampu kuning menyala ya, karena 1 masuk ke sini dan lampu merah itu tidak menyala. Dan sama juga untuk lampu hijau, jika 1 dan 0 masuk ke gerbang NOR, maka 1 dan 0 itu harusnya menyala, tetapi di NOT kan maka dia tidak menyala. Kemudian kemungkinan terakhir adalah jika outputnya adalah 00. Nah, jika outputnya adalah 00 dari Q1 dan Q2, lampu merah dan kuning tidak akan menyala karena kan masuk ke bawah 00 ya logiknya. Dan jika 00 masuk ke gerbang NOR, OR dari 00 kan tidak menyala, tetapi di NOT kan dia jadi menyala, maka lampu hijau menyala. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke simulasi dari Proteusnya dan kita akan mengutak-atik kecepatannya nanti. So, di sini sudah ada rangkaiannya dan tinggal kita simulasikan saja. Nah, di sini lampu hijau menyala saat output dari Q1 dan Q2 tadi biru ya atau 0. Di sini menyala karena di sini output dari Q2 nya tadi 1 atau nyala, dan di sini lampu merah menyala karena output 1, dan di sini karena 1 lampu hijau tidak menyala, lampu merah dan kuning menyala. Jadi jika dibayangkan di lampu lalu lintas ya, lampu kuning kan bersiap-siap, lampu merah itu berhenti, lampu hijau itu jalan. Jadi dari lampu merah itu kendaraan berhenti kan? Kemudian ada merah dan kuning menyala, itu berarti tanda pengendara harus bersiap-siap untuk maju gitu. Dan ketika hijau, pengendara bisa jalan. Dan kemudian di sini untuk kecepatan bergantinya LED bisa disetting. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah untuk dari pulse, kita stop dulu dari pulse-nya, kita edit properties di sini. Di sini 500M, coba 1M, atau sebenarnya itu 1 Hz. Jika kita coba run sekian, dia akan lebih cepat dari sebelumnya, gantinya akan lebih cepat. Nah, untuk nggak boleh tadi, coba kita naikin lagi 2 Hz gitu ya. Dia akan bergerak lebih cepat dari sebelumnya, seperti itu. Dan mungkin itu saja dari presentasi saya untuk simulasi rangkaian traffic light ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih atas perhatiannya.